got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Bring it down, old thoughts, new block, learn that. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Fitria dengan akhiran NIM 1067 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan seberapa pentingnya sih untuk mempelajari aspek hukum dalam bisnis. Sebelum mengetahui alasan tersebut, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Jenis hukum secara singkat meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Adapun pengertian hukum bisnis yaitu kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan hukum antara individu, perusahaan, atau entitas bisnis lainnya dalam konteks kegiatan bisnis. Hukum bisnis mencakup berbagai aspek seperti kontrak, kepemilikan intelektual, kewajiban perpajakan, dan perlindungan konsumen. Hukum di dalam bisnis terdapat jenis-jenisnya loh teman-teman. Yang pertama yaitu hukum kontrak. Nah, hukum kontrak di sini yaitu hukum untuk mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Contohnya seperti kontrak kerja, kontrak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan ini merupakan hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan likuidasi perusahaan. Selain itu, hukum perusahaan juga berisi tentang bagaimana cara perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah disepakati atau yang sudah ditentukan. Selanjutnya, hukum kepailitan. Hukum kepailitan yaitu hukum yang mengatur proses kebangkrutan dan restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang keempat, hukum kepemilikan intelektual. Nah, hukum ini merupakan hukum yang melindungi hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks bisnis. Dan yang terakhir yaitu hukum perburuhan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan para pekerja. Nah, aspek hukum di dalam bisnis sangat penting untuk dipelajari karena akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Hukum bisnis ini memastikan adanya keadilan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Selain itu, hukum dalam bisnis juga berfungsi sebagai yang pertama, sebagai perlindungan hukum. Nah, dengan adanya hukum di dalam bisnis ini, maka akan membantu untuk melindungi hak dan kepentingan bisnis yang kalian kelola, serta mencegah terjadinya sengketa hukum. Yang kedua, fungsi kepatuhan. Nah, kepatuhan di sini maksudnya ialah hukum di dalam bisnis akan membantu untuk memastikan bahwa bisnis akan beroperasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, fungsi pengelolaan risiko. Hukum di dalam bisnis akan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh bisnis yang kalian kelola. Kemudian yang keempat, penegakan kontrak. Nah, hukum di dalam bisnis ini tentunya akan memungkinkan terjadinya penegakan kontrak yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Adapun contoh hukum bisnis di Indonesia meliputi yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni mengatur pendirian, pengelolaan, dan likuidasi perusahaan di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Merek, yakni melindungi merek dagang dari penggunaan yang tidak sah. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Cipta, yakni melindungi hak cipta atas karya-karya kreatif. Yang keempat, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni mengatur hubungan antara pengusaha dan para pekerja. Dan yang kelima, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Sekian pemaparan dari saya, jadi dapat disimpulkan bahwa aspek hukum di dalam bisnis itu sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam perusahaan yang kita kelola atau usaha yang sedang kita kelola. Hal tersebut dikarenakan tentunya nanti terdapat kepastian hukum dan juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik sengketa dan lain-lain. Sekian, terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.